TikToker Agnes Jennifer yang sering membuat konten mengomentari orang lain dan terkenal tajir melintir tengah menjadi sorotan publik. Sebab baru-baru ini Agnes Jennifer mendadak mengunggah story Instagram yang seolah memberi sinyal kehidupannya sedang tidak baik-baik saja. Pada unggahannya itu, Agnes Jennifer seolah menggambarkan dirinya tidak terpuruk meski akan mendapatkan status janda. Selain itu, beberapa kali Agnes Jennifer mengunggah konten yang seolah mengutarakan isi hatinya belakangan ini. Mulai dari konten dengan backsound lagu "Cey Sudahlah" dengan caption bahwa dirinya kurang ganjen sebagai perempuan. Ada pula konten terbaru menunjukkan beberapa fotonya yang seolah menggambarkan dirinya tidak terpuruk sama sekali. Sejumlah netizen yang budiman melihat unggahan tersebut pun menduga Agnes Jennifer sedang diselingkuhi oleh suaminya. Namun Agnes Jennifer hanya memberikan emoji tersenyum pada komentar netizen yang berbakti yang menduga dirinya sedang tidak baik-baik saja belakangan ini. Bahkan Agnes Jennifer juga berlaga seolah tidak memiliki suami ketika ada seorang netizen yang budiman menyinggung suaminya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Agnes Jennifer diselingkuhi sama pelakor. Emang iya? Surat terbuka kepada suami Agnes Jennifer. Agnes Jennifer itu cantik, putih, mulus, pinter, bening, multi talent, looksnya like artis Korea. Kalau sekelas Agnes Jennifer saja diselingkuhi, bagaimana perempuan-perempuan yang kastanya lebih di bawah dari Agnes Jennifer? Buat Agnes Jennifer yang sabar menghadapi segala cobaan dan menghadapi pelakor-pelakor yang berkeliaran di dunia ini. Kalau masih bisa dimaafkan dan dipertahankan, silakan dipertahankan biar pelakor ini tidak merebut istanamu. Tuh kan gara-gara mikirin si SS kita tiap hari, ngomongin SS tiap hari, FYP-nya SS tiap hari, ngikutin kasusnya SS sampai kita lupa ada berita terbaru. Lo pada kenapa itu para cowok-cowok? Hey, bukan Dilan diselingkuhin ya, si Agnes OTW janda pada buta atau gimana itu laki? Hah? Spek bidadari semua itu mereka. Jangan sampai ya gue jodohin sama SS lo, sama ikan pesut, dua-duanya noh, beli satu dapat satu. Coy, ambiar nggak tuh? Netizen langsung beri dukungan sama Dilan sama juga si Agnes. Buruan, lupain itu SS, lupain, biarin aja dia makan sambal setan. Coy, kelakuannya gak setan, sambal si enak, kelakuan lu yang gak enak. Belajar dari lakinya Ci Agnes sama Dilan Janiar, berarti memang laki-laki itu tidak cukup punya cewek satu ya. Mau yang di rumah secantik apapun spek bidadari ya, kalau udah dari sananya gatel ya gatel aja gitu ya. Jadi bukan kita yang gak cantik, emang laki-lakinya gak cukup satu gitu ya. Gua kata mah itu yang selingkuh ya, yang ada selingkuh, yang perselingkuhan itu emang harus ada hukumnya ya, harus ada undang-undangnya ya, yang buat selingkuh itu ya. Kalau bisa sih ya dikebiri itu kalau laki-laki itu, kalau menurut gue ya. Ini bentar-bentar bini spek bidadari selingkuh ya. Ini kita jadi netizen Indonesia ya, semenjak ada TikTok ini kerjaan netizen Indonesia itu banyak banget ya, banyak banget kerjaannya nih netizen ya, ada aja gebrakannya gitu ya. Kenapa kalian harus kaget seorang Agnes Jennifer yang udah cantik, pintar, terus berprestasi itu bisa diselingkuhin? Emang kalian lupa kata Shera Seven Sprinkle? Lelaki yang tidak selingkuh itu hanya lelaki yang tergeletak di kuburan. Tapi apakah semua laki-laki itu harus menjadi seperti itu? Sebenarnya sih enggak juga ya, tapi ada pelajaran yang bisa kita dapatkan, yaitu jangan main hati, karena buktinya adalah nenek gue sendiri. Jadi nenek gue itu sampai kakek gue meninggal, kakek gue itu di detik-detik terakhirnya tuh masih ibaratnya kayak ngemis cinta. Karena nenek gue itu gak cinta, Shay. Walaupun orang bilang, wah gak cinta sampai punya anak 5, sampai bercucu 9. Tapi itulah yang membuat nenek gue itu tidak pernah diselingkuhin, nenek gue tidak pernah diduakan, dan kakek gue itu sampai akhir hayatnya itu hanya ingin menggenggam tangan nenek gue di detik-detik sakaratul maut belia. Jadi pilih mana, kalian tentukan sendiri. Mau kalian yang cinta atau pasangan kalian yang mencintai kalian. Disclaimer, kenapa nenek gue bisa kayak gitu, karena beliau dijodohin.
Hah? Apa? Berita perhuru-haraan skincare aja belum kelar? Ini ada berita lagi kalau katanya masyarakat TikTok, si Agnes Jennifer ini mau bercerai dari suaminya. Suaminya yang kaya tajir melintir 50 turunan gak bakal habis-habis itu. Ini bukan aku ya yang ngomong, tapi banyak banget spekulasi dari masyarakat TikTok yang mengatakan bahwa si Agnes ini kemungkinan ingin mengajukan perceraian ya. Dan katanya lagi nih, ada orang kedua. Katanya suaminya punya ini gitu. Gini loh, si Agnes Jennifer, kalau emang itu bener ya. Emang, jadi wanita tuh sakit banget kalau diduakan. Hati itu kan nggak pernah bisa dibohongin, Ci. Nggak bisa, emang sakit. Tapi Ci Agnes kan punya logika nih ya. Suami Ci Agnes tuh mau nikah 10 kali juga dia bakal adil. Karena apa? Karena dutanya banyak banget ya. Ingat loh Ci ya, cari uang tuh susah, jadi single parent itu susah. Emang badan Ci Agnes tuh bagus banget, kayak Jennifer Lopez lagi. Siapa? Blackpink? Bukan Jenny, Rose. Siapa sih yang satunya lagi? Ada Lisa, ada Rose, ada siapa sih? Jisoo, kayak Jisoo, Blackpink. Emang, tapi kan si Agnes ini bakalan tua gitu loh. Si Agnes yang bikin muda itu ya kan cinta tapi banda, ngerti gak sih? Percuma Ci Agnes punya cinta, tapi kalau Ci Agnes gak punya banda gitu loh. Makanya pikir lagi Ci, ini kalau sampai beneran terjadi nih ya perceraian nih, banyak banget yang bakal ngelamar. Bukannya daftar ke Ci Agnes nih, bukan nih, tapi banyak banget yang ngelamar ke suaminya Ci Agnes. Itu mau cewek kek, mau cowok, mau LC, mau apa, pasti aduh. Ci Agnes jangan deh. Ci Agnes kan biasa nih nenteng tas harga miliaran sama duduk di mobil harganya yang ber-MM, Rolls-Royce, Ferrari. Susah deh pokoknya dikatain. Ci Agnes, jangan gegabah ya. Jangan gegabah. Yang bikin awet muda itu bukan cinta tapi banda. Suami kalau udah kegap selingkuh sama publik, ini pasti bukan yang pertama kalinya. Lagi-lagi kita digegerkan dengan isu-isu soal suami yang selingkuh. Tapi kali ini yang diselingkuhi adalah wanita-wanita yang cantik dan luar biasa hebat. Dan seperti biasa juga muncullah komentar-komentar tentang wannya harus secantik apa lagi, harus gimana lagi, harus laki-laki seperti apa yang aku cari. Juga komentar takut menikah, gak mau lagi, trauma. Tapi yang kali ini adalah komentar, bertahan aja, pertahankan istanamu, pertahankan mahkotamu. Hei anak gadis merapat, mama mau ngomong dengar sayang ya. Suami kalau udah ketahuan selingkuh, biasanya 80%-nya itu bukan selingkuhan pertama ya. Pasti itu istrinya sudah memupuk kesabaran yang luar biasa ya, sudah maaf yang berkali-kali, sudah berusaha untuk mengacuhkan atau mendiamkan kelakuan suami yang begitu. Tapi kalau sampai akhirnya itu muncul di permukaan, artinya sabarnya sudah habis. Artinya sebetulnya puluhan, ratusan, ribuan maaf sudah dikeluarkan seturut dengan kemampuannya. Mak, tapi ada tuh yang bertahan? Ada. Tapi inget, perempuan itu rasa dia menanggung sakit itu beda-beda. Kemampuan dia memberikan maaf itu beda-beda. Jangan disamaratain. Ada yang bisa memaafkan, tapi ada juga yang enggak. Ada yang laki-lakinya bisa berubah, tapi ada juga yang enggak. Jadi kalau menurut Magabe nih, janganlah kita bilang sama teman kita, bertahan aja ya, masa kayak gitu aja kan dimaafin, sayang bla bla bla. Jangan ya, karena dia sendiri sedang bergumul dengan rasa sakit, rasa kecewa, mungkin juga bahkan kepercayaan dirinya itu terganggu. Kita support aja, kita ada di samping dia, mendengarkan keluh kesahnya, menyemangati dia, mendoakan dia. Nah, untuk kaum laki-laki yang mungkin saat ini sedang selingkuh atau bermain-main, ya Pak ya, Magabe ingetin, lobang tuh sama aja Pak. Janganlah kamu menukar rumah tanggamu yang mulia itu, yang suci itu,
itu, yang bahagia itu dengan kebahagiaan yang semu. Kalau ada masalah atau ada kebutuhan lain, komunikasikan aja sama pasangannya. Kalau kalian berdua tidak bisa menyelesaikan, datanglah ke konselor. Zaman sekarang udah enak, udah banyak konselor pernikahan, udah banyak orang yang bisa kita mintain support gitu kalau misalnya pernikahan kita bermasalah. Dan kita semua sebagai wanita ya, baik-baik kita menjaga diri kita. Jangan lupa sembari kita melayani keluarga kita, kita juga menyayangi diri kita. Ya, karena sesayang-sayangnya kita sama suami dan sesayang-sayangnya suami sama kita, kita nggak tahu kapan setan yang menang, ya kan? Perempuan, istri itu harus punya pegangan finansial, pegangan mental, pegangan iman terutama. Ya, jadi apapun dan dalam bentuk apapun ya, badai yang mencoba menerpa rumah tangga kita, baik itu datangnya dari dalam ataupun dari luar, kita bisa kuat.